khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka berpegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagiannya lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka. Sudah waktunya beribadah, engkau tidak pulang? Tidak, pekerjaan masih banyak. Para mereka yang mulai menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Su'a, Yahud, dan Nasr. 5 orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti banyak orang. Satu persatu dari imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa. Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka agar membuat patung berhala. Untuk mengenang kepergian para imam tersebut, mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung berhala yang mirip dengan 5 imam soleh tersebut. Ajaran Nabi Marangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku benar? Tidak apa, patung ini bukan untuk disembah. Sekali lagi, Tindakanku benar. Ajaran Nabi Marangku imam iblis para ahli untuk mengenang kepergian para imam tersebut. Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung berhala yang mirip dengan 5 imam soleh tersebut. Ajaran Nabi Marangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku benar? Tidak apa, patung ini bukan untuk disembah. Sekali lagi, iblis berhasil menghasut manusia untuk berbuat dosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat. Ingatlah wahai saudaraku, mereka adalah imam yang telah membimbing kita. Janganlah kalian melupakan siapa mereka. Kita membuat bukan untuk disembah. Jadi, ini tidak termasuk perbuatan dosa. Mereka sedikit demi sedikit mulai membenarkan perbuatan mereka. Waktu terus berlalu, patung-patung tersebut menyebar ke berbagai daerah, dan mereka mulai menganggap patung-patung itu sebagai Tuhan mereka. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus Nabi dan Rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap tindakan, Nabi Nuh selalu bersyukur ketika ia bangun atau hendak tidur dan segala kegiatannya. Tugas Nabi Nuh adalah mengajak kembali umatnya untuk beriman kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah.
Sebagian orang tersadar dan mengakui bahwa yang dikatakan Nabi Nuh itu benar. Engkau benar, patung-patung itu hanyalah benda buatan manusia. Namun, sebagian besar lainnya justru menentang. Bagaimana bisa aku percaya kepadamu jika istri dan anak-anakmu sendiri tidak mempercayaimu? Pada saat itu, Nabi Nuh sudah menikah dan sudah memiliki anak. Sayangnya, istri dan anak Nabi Nuh tidak mau meninggalkan ajaran sesat itu. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala. Ketika dakwahnya tidak didengarkan, Nabi Nuh memberikan peringatan pada mereka. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar. Sayangnya peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang. Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar, buktikan azab itu kepada kami. Hanya Allah lah yang akan mendatangkan azab kepadamu. Lalu datanglah hari di mana Allah menurunkan wahyu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan bertambah lagi dan semua orang-orang yang berbuat dosa akan ditenggelamkan. Allah kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mulai menanam pohon. Kelak pohon itu akan ditebang dan dibuat menjadi kapal yang sangat besar. Setelah pohon itu cukup besar, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bekerja sama. Pekerjaan mereka ini menarik perhatian banyak orang dan beberapa pemimpin suku. Apa yang sebenarnya kalian lakukan dan apa manfaatnya? Kami membuat kapal yang sangat besar. Kapal ini akan menyelamatkan kami dari banjir yang sangat besar. Tidak mungkin di tanah yang panas ini akan muncul banjir besar. Apa yang kalian kerjakan akan sia-sia. Tidak, Nabi Nuh berkata bahwa azab dari Allah akan segera datang dan orang-orang yang tidak percaya akan kena hukuman tersebut. Namun sayangnya tidak ada yang percaya pada ucapan mereka. Kapal yang sangat besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalamnya ada sebuah lumbung yang sangat besar untuk menampung bahan makanan serta kandang-kandang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa hewan berpasang-pasangan jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya.
yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk terakhir kalinya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat terakhir pun tidak ada yang percaya kepadanya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Kita baca doa dulu yuk. Doa naik kapal. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza sawaita anta wa mulki apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang zalim. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 28. Orang-orang yang sejak tadi berkumpul di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun dugaan mereka salah. Dengan cepat langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turun disertai dengan petir yang menggelegar. Hujan badai pun turun beberapa hari berturut-turut. Air mengenang semakin tinggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka lari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun kemanapun mereka pergi, air terus mengenang dan mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Banjir besar sungguh terjadi. Dalam peristiwa itu hanya kapal Nabi Nuh saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi Nuh terombang-ambing di tengah ombak besar sehingga Allah menurunkan perintah kepada langit untuk menghentikan hujan dan memberikan perintah kepada bumi untuk menelan semua air. Kapal Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang sangat tinggi. Setelah keadaan aman, Nabi Nuh turun dari kapal dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perlindungannya. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Nuh dan para pengikutnya melakukan puasa. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-10 Muharram